Sebelum bahas materi modul yang sekarang, saya mau bahas 10 soal yang tersulit yang TO terakhir ya, karena ada 10 soal itu banyak yang salah ya. Iya. 10 soal tersulit. Oke. Ini yang paling banyak salah kayaknya nih. Berapakah panjang BC ya? Ada gambar segitiga ABC. Terus diketahui ada panjang AD sama X-nya 36. Oke, kita tahu jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180 ya. Kalau ini lurus, ini berarti kan yang sudut ini 180 dikurang 2X ya. Nah, kalau ini misalkan YD ya, berarti jumlah 3 sudut ini dalam segitiga ya. X ditambah Y ditambah 180 dikurang 2X, itu jumlahnya 180 ya. Sudut dalam segitiga. Nah, ruas kiri, ruas kanan ada 180 plus ya. X dikurang 2X itu jadi apa? X dikurang 2X. Min X ya. Berarti kalau pindah ke ruas kanan jadi X. Di sebelah kiri jadi tinggal Y ya. Maka nilai Y itu sama dengan nilai X ya. Nah, kalau nilai Y sama dengan X, berarti kan sudutnya sama ya. Berarti ini segitiga sama kaki ya. Oke nggak? Ya. Oke, sudut sama kaki. Nah, di sini sama-sama 2X. Ini juga sama kaki. Nah, kaki ini sama. Berarti 3 sisi ini sama ya. AD panjangnya sama dengan BD, panjangnya sama dengan BC ya. Nah, di soal yang ditanya panjang BC. Jika AD diketahui, berarti sama dengan BC. Oke nggak? Ya, ini cukup untuk menjawab panjang BC ini. Dari yang diketahui 1. Bagaimana kalau yang diketahuinya sudut? Kalau X-nya 36, ini 72 ya. Bisa nggak nentuin panjang BC? Ayo, bisa nggak nentuin panjang BC? Bisa nggak? Kita ingat ada segitiga sebangun ya. Segitiga sebangun. Kalau misalnya sama-sama 72 nih yang saya buletin. Nah, yang sebangun lebih besar juga. Ini bisa 72 juga ya. Asal 3 sudutnya sama, dia jadi sebangun. Tapi apakah panjang ini sama panjang ini sama? Enggak ya? Jadi yang ini nggak cukup. Yang kedua kalau cuma sudutnya aja ya. Maka kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya adalah yang A. Iya. Ada yang tanya untuk soal ini? Ini soal nomor 33 pada TO ya. Kan saya udah informasikan di grup ya. 10 soal yang banyak salahnya. Oke, ada yang tanya? Oh, jadi kalau misalnya yang diketahui sudut, kita belum bisa menentukan panjang sisinya ya, Pak? Enggak, kecuali ada 1 sisi yang diketahui. Oh, jadi iya, misalnya iya. 2 sudut diketahui, 1 sisi bisa pakai aturan sinus, bisa aturan kosinus gitu ya. Tapi kalau cuma sudut aja, nggak ada sisi yang diketahui, kita nggak bisa nentuin itu. Oke nggak? Kalaupun sudut istimewa, kita cuma bisa, misalnya 30 sama 60 deh ya. Ini cuma bisa tahu perbandingan sisinya aja. Tapi panjang persis sisinya kita nggak tahu. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Seperti biasa, ntar rekaman videonya akan saya share. Oke, diketahui X tambah 1 dibagi X min 1 sama dengan X. Jadi mana hubungan P dan Q? Di sini P-nya harga mutlak. X min 1. Berarti kita perlu cari nilai X-nya ya. Untuk membandingkan dengan nilai Q. Nah, kalau di soalnya penyebutnya kita kali silang ya. Asal X-nya tidak sama dengan 1 ya. Ini sama dengan ke kanan jadi X min 1 ya. Jadi X tambah 1, ini dikali jadi X kuadrat, X dikali min 1, min X ya. Kita pindahkan ke kanan semua, jadi X kuadrat, ini plusnya jadi minus ya, minus 2X, plus 1 jadi min 1 ya, sama dengan 0. Ini nggak bisa kita faktorin ya.
Kita bisa dengan cara rumus ABC ya. X1, 2. Masih ingat rumusnya kan? Minus B. Ya. Masih ingat rumusnya? X1, 2. Di bab persamaan kuadrat. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi minus B itu 2 plus minus akar B kuadrat min 2 dikuadratin jadi 4 dikurang 4 kali 1 kali min 1 jadi plus 4 ya. Per 2A, 2 kali 1. Nah, ini akar 8 berarti 2 akar 2. Berarti yang pembilangnya ada 2 koefisiennya, dibagi 2. Jadi 1 plus minus akar 2. Nah, dimasukin ke sini P ya. P-nya harga mutlak X ya. X-nya tadi 1 plus minus akar 2 dikurang 1 ya, dikurang 1. Nah, 1 min 1 coret ya. Harga mutlak plus minus akar 2 jadi akar 2 ya. Iya. Jadi nilai P sama Q-nya sama ya? Sama. Oke. Jadi jawabnya yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung interrupt aja ya. Oke, berikutnya. Apakah nilai X sama dengan 8? Yang pertama, X kuadrat kita faktorin ya. Gimana pemfaktorannya? Dua angka dikali 3, 4. Dijumlahkan jadi 11. Berarti 3 sama 8 ya. Ini hasilnya positif, dua-duanya positif, atau dua-duanya negatif. Karena yang tengah negatif, berarti dua-duanya negatif. Berarti X-nya bisa 3, bisa 8 ya. Nah, apakah X-nya 8? Betul ya? Iya nggak? Iya. Terus yang kedua, X kuadrat min 6X minus 16. Kalau kita faktorkan, jadi apa? 8 sama 2. Min. Jadi Min 8. Min 8 sama plus 2. Ini 8 sama, X. Ini min 2. Apakah X-nya 8? Iya. Iya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang D. Yang apa? E. Apa? Yang D. Domba. Iya. Sip. Dua-duanya cukup ya. Oke, ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap paham semua ya. Oke, berikutnya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat. Ya. Tidak di kuadran keempat. Ini kan 1, kuadran kedua, kuadran 3, kuadran keempat ya. Kalau nggak ada di kuadran keempat, adanya di 1, 2, 3. Kan gitu ya. Karena pertidaksamaan berarti ada yang diarsir di atas atau di bawah. Kalau diarsir di bawah, ntar kuadran keempat masuk. Berarti yang diarsir di atas. Sampai sini ada yang kurang jelas? Nah, tinggal nentuin koefisiennya ya. Ini kan X-nya negatif ya. Ini Y-nya positif. Ingat, koefisien X itu yang disumbu Y-nya kan. Koefisien X sumbu Y. Berarti koefisien yang disumbu Y angka 3, ini min 4 ya. Maka persamaannya yang disumbu Y jadi koefisien X, yang disumbu X jadi koefisien Y ya. Min 4 Y. Kalau dikali, 3 dikali 4, harusnya min 12 kan? Nah, tapi di sini di pilihan gandanya, konstantanya ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Berarti ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi plus 12. Nah, apakah lebih besar atau lebih kecil? Masih ingat kemarin yang kalau koefisien Y-nya negatif, ya. Kalau koefisiennya negatif, yang diarsir di atas berarti lebih, masih ingat nggak? Lebih apa? Kecil. Lebih kecil ya. Kalau di atas, kalau Y-nya negatif berpikirnya terbalik, atas lebih kecil. Maka jawabannya adalah yang B ya. Ada yang kurang jelas?
11. Oke. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Ini juga banyak yang salah ya. Jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, sudutnya sama ya, manakah dari pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pertama, semua panjang sisi P sama panjang. Betul nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Kan bisa Ya. panjang, bisa persegi. Iya, bisa aja persegi panjang ya. Kalau persegi panjang, sisinya nggak sama panjang kan? Satu salah, yang pasti salah, berapa lagi? 3 ya. Kita cek yang 2. Diagonal P saling tegak lurus. Betul nggak? Betul. Betul. Ini tadi yang persegi panjang, diagonal tegak lurus nggak? Enggak. Enggak ya. Ini salah ya. Semua sudut P adalah 90 derajat. Karena dibilang besarnya sama, kan jumlah sudut dalam segi 4 berapa derajat? 360 ya. 360. Dibagi 4. Jadi 90. 90. Ya. Iya. Berarti yang sebenarnya dari 1, 2 salah udah pasti jawabannya 4 yang nggak usah dihitung juga nggak apa-apa ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya lanjut lagi ke berikutnya. Ini juga banyak yang salah di soal TOEIC itu nomor 32 ya. Perhatikan gambar AD. Perhatikan gambar AD sejajar BC sejajar EF. Yang ini sejajar dengan ini ya, sama ini. AD-nya 16 diketahui. Berapakah panjang EF? Oke, masih ada yang ingat rumus nyari EF? Misalnya ini A, panjangnya A, ini panjangnya B. Masih ingat nggak? Ngitung panjang X. Ini yang pelajaran SMP nih. Masih ingat? Enggak. A kali B ya dibagi A tambah B. Gitu ya. Ini EF ya. Jadi kalau panjang sisi diketahui, EF-nya bisa ketahuan ya. Tinggal dikali dibagi jumlahnya. Oke, yang pertama kalau AB-nya 18. Nah, ini yang diketahui yang di bawah malah ya. Yang pertama, kalau pakai segitiga ini diketahui ya 16. Ini yang dicari, dari sini diketahui. Bisa nentuin yang ini nggak? Nggak cukup ya. Kalau perbandingan ini nggak ada masalahnya ya. Jadi ini nggak cukup. Nggak bisa ngitung panjang EF ya. Nah yang kedua, BC-nya diketahui, berarti B-nya diketahui. Bisa dihitung panjang EF? Hah? Bisa ya, ini kan udah ada rumusnya ya. Iya. Jadi 1 nggak cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya yang B ya. 2 cukup, 1 nggak cukup. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut. Ini di TO nomor 35 ya. Oke. Jika panjang PQ tidak sama dengan 0, dan Q adalah minus harga mutlak M kali P ditambah C, maka apakah hasil kali dari P dan Q negatif? Yang pertama C-nya 0. Gimana caranya ini? Kalau C-nya 0, ini kan C-nya 0 ya. Jadi yang dari sini, kalau C-nya 0, berarti kan ini Q sama dengan min MP ya. Min harga mutlak MP. Apa kesimpulan dari sini? Ini kan pasti negatif nih ya. Q min P. Berarti Q sama P pasti berbeda tanda ya. Oke nggak? Q dan P-nya beda tanda ya. Q dan P beda tanda dengan P. Beda tanda dengan P. Begitu nggak? Jadi yang ditanyakan apa? Apakah hasil P dan Q negatif? Hasil kali. Jadi kalau beda tanda dikali jadi apa? Negatif. Negatif ya. 1 cukup ya. Nah kalau M-nya 4. Kalau M-nya 4 gimana?
Karena di sini harga mutlak, mau positif mau negatif, dikasih harga mutlak pasti positif ya. Ya nggak? Nah, bisa nggak menentukan Q kali P-nya negatif? Tidak. Nggak bisa, tergantung taksinya kan. Jadi yang 2 ini nggak cukup nih. Jadi jawabannya apa? Yang A. Ya, 1 saja cukup, 2 nggak cukup. Yang A ya. Oke. Ada yang tanya? Nggak ada, cukup jelas. Lanjut ya. Ini soal nomor di TO nomor berapa? Nomor 16. Nomor 36, sorry. Rata-rata 7 bilangan bulat adalah 7 bilangan bulat berbeda, ada 8 ya. Bilangan terkecilnya min 10. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q ya? Nah, P-nya bilangan terbesar yang mungkin. Bilangan terbesar yang mungkin. Kalau bilangan terbesar yang mungkin, si P berarti yang lainnya kan terkecil ya. Kan kalau ada 7 bilangan, total bilangannya berarti kan berapa? 7 kali 8 ya, 56. Nah, karena P adalah bilangan terbesar yang mungkin, yang lainnya terkecil. Kecil semua. Ini kan min 10. Bilangan bulatnya berbeda. Berarti yang paling kecil itu min 10, berikutnya min 9, min 8, min 7, min 6, 1, 2, 3, 4, 5, min 5 ya. Ditambah, nah ini bilangan P-nya nih yang terbesar ya. Ini harus sama dengan 56 ya. Ini kita jumlahkan. Ini min 15 sama min 15, min 20 ya. Min 20 sama min 10, min 30. Terus yang ini min 15. Jadi min 45 kan? Ya. Berarti X-nya sama dengan 56. Ini min 45 kita pindahkan ke kanan. Jadi ditambah 45. 45. Jadi sama dengan berapa? 101 ya? Ya nggak? Si P-nya 101. Q-nya 90. Berarti hubungannya P lebih besar. Iya. Jadi jawabnya yang A ya. Oke. Ada yang tanya? Tadi kata kunci ini bilangan terkecil kan min 10 ya. Terus yang ditanya ini bilangan terbesar. Berarti yang lainnya harus sekecil mungkin ya. Begitu. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Pada gambar, garis M sejajar dengan N. Ini sejajar ya. U tambah V tambah Y 200. Ditanya W tambah Z. W tambah Z itu ada di sini ya. Nah, di dalam satu segitiga. Di segitiga. Berarti jumlah sudut dalam segitiga tadi kan 180 ya. Nah, sudut yang saya buletin ini sama dengan sudut mana? V, karena bertolak belakang ya. Iya nggak? Iya. Nah, berarti kan V tambah W tambah Z itu 180 ya. Nah, di sini ada nih V nih ya. Kita perlu nyari V-nya biar dapat W tambah Z ya. Karena W tambah Z berarti 180 dikurang V ya. Iya. Nah, V-nya berapa nih? U tambah Y, ada U tambah Y. Lihat nih, U di sini kan ya. U nilainya sama dengan mana? U sehadap sama mana? Z. Nah, ya ini sama dengan U nih. Kalau pelurus berarti U tambah Y-nya berapa? Ini kan lurus. 180. Yo, ini tambah ini 180 kan? 180 ditambah berapa jadi 200? 20. 20 si V-nya kan? Nah, kalau V-nya 20, berarti W tambah Z-nya berapa? 180 dikurang 20. Yo, betul ya. Ini kan jadi W tambah Z 180 kurang 20 ya. Jadi 160. Ya, ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Oke, lanjut ke nomor yang paling banyak salah di soal Theo kemarin yang terakhir. Ya. Jika M adalah sebuah bilangan bulat positif, M-nya lebih besar dari M kuadrat. Manakah yang benar? Ini kalau dibalik jadi sama ya. Ini kayaknya benar nih ya.
Sekarang kalau pindahin ke kanan deh, misalnya M kuadrat pindahin ke kanan, M kuadrat minus M, ini karena lihat dari kanan jadi lebih kecil ya. Kalau M-nya kita keluarin, jadi M kuadrat bagi M ya. M dibagi M1. Jadi pembuat nolnya kan 0 sama 1 ya. Nah, kalau lebih kecil, itu M-nya di antara ya, di antara yang kecil dan yang besar. Berarti M-nya di antara 0 1. Kita misalin aja setengah deh ya, setengah. 1 tadi kan kalau kita masukin lagi deh. 1/4 apakah lebih kecil dari M-nya setengah? 1/4 lebih kecil dari setengah enggak? Iya. Ya, 1 benar. Yang kedua sekarang. M-nya setengah. Setengah M/3. Setengah dibagi 3 jadi 1/6. Setengah apakah lebih besar dari 1/6? Iya. Iya ya. Sekarang yang 4. Ini positif di pangkat 3 pasti positif ya. 1/8 lebih besar nggak dari 0? Betul ya, positif ya. Iya. Jadi semuanya benar. E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Kalau semua jelas, kita mulai bahas ke modul yang baru ya. Berapakah nilai X dan Y-nya? Oke, silakan coret-coret. Ada yang udah dapat kah? 922 81 Yang Y-nya 30. Berapa Y-nya? 6561. Dari mana tuh? Caranya gimana? Diakarin. Lompat Gini. 3 ke 9 ya. Ini 3/1 gitu ya? Terus Iya, ini Pak. 3/2. Ini 3/4. Berarti ini 3/8 ya? 3/8. Jadi yang berapa yang 3/8? Sini kan ini semuanya beda nih ya. Kalau gampang nyari X-nya susah apa gampang? Cukup nyari X-nya, kalau di sini angkanya beda semua nih. Berapa? Ini beda berapa yang terakhir? 7. 7. Kalau yang ini? 8. Yang ini? 9. Berarti ke kiri, kalau ke kanan ditambah, ke kiri kurang 10 ya. 13 kurang 10? 3. Iya. Ya. Yang A jawabannya. Iya. Jadi begitu jawab 3, asal benar udah nggak usah dicari lagi yang Y-nya ya. Karena yang depannya kan beda semua. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Oke, lanjut. Daerah yang diarsir. Nah, diagram Venn. Yang diarsir kan ini nih ya. Nah, ini ada di lingkaran mana nih? Di lingkaran B sama C. Ini dulu nih, yang ini nih, yang gampang, yang kelihatan. A. Ada lingkaran A. Nah, gitu dulu aja ya. Ditambah sama ini. Kalau ditambah yang pasti bukan kurang, bukan diiris ya, tapi digabung ya. Digabung. Digabung sama apa nih yang ini? Apa? Dia ada di mana nih? Lingkaran B. Lingkaran B juga ada di? Dan C. Iya. Berarti apa kalau ada di 2 tempat? Irisan. Irisan, ya. Iris. Sip. Ya. B irisan C, betul. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang D. D ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya. Oke, lanjut. Pada gambar berikut, sebuah lingkaran dengan pusat O bersinggungan dengan persegi ya. Jika jari-jari lingkarannya 4, jari-jari lingkaran 4 ya, ini 4 atau ini 4 boleh nih ya, sama juga. Ditanya panjang PT ya, dari sini ke sini ya. PT itu kan P ke O ditambah O ke T ya. O ke T. O ke T berapa O ke T? Ayo, ini gampang nih. O ke T? 4. Iya, jari-jari kan ya, 4. Nah, sekarang tinggal P ke O. Ini kan siku-siku nih ya.
Dari sini ke sini sama juga jari-jari. Ingat, segitiga siku-siku sama kaki. Kalau ini 4, ini kan sama kaki ini. Berarti yang ini berapa? Yang miringnya? Ayo. Hah? Siku-siku sama kaki. Ini apalan aja ya, 4 akar 2 ya. Jangan lupa ya. Kalau ini A, ini A akar 2 ya. Kalau 10 ini 10 akar 2 ya. Jadi si PO itu 4 akar 2. Oke, yang lupa diingetin lagi ya. Ini sebenarnya soalnya gampang kan. Jadi jawabannya yang 8 akar 2. nggak bisa digabung. Ini nggak bisa digabung ya. 4 kambing sama 4 sapi deh gitu kan nggak bisa digabung. Yang D. Iya ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut lagi ya. Berikutnya, oke, coba dilihat-lihat dulu. 4,6 dan seterusnya. Pasti ada yang spesial ya, nggak mungkin aneh kalau di TPS ya. Ayo. Apa yang spesial? Idenya dulu. Kenapa? Berapa? 69. 69. Gimana biar dapat 69? 4,6-nya dikeluarin. Nah, ada sama nih 4,6, 4,6, 4,6, 4,6 ya. Jadi 4,6-nya dikeluarin. Ini ada 8,4 ya. Ditambah, kan ada tambah ya. 8,4 ditambah 7,3. Terus dikurang ya. Dikurang 2,7. Terus ditambah. Nah, dibagi setengah sama juga dikali berapa? 2. Iya, dikali 2. Berarti ditambah 2 ya. Oke enggak? Yang desimal nih. 4 tambah 3 kurang 7. Yang belakang angka di belakang komanya bisa coret nih ya. Ya enggak? 4 tambah 3 kurang 7. Tinggal yang bulatnya depannya, depan koma. 8 tambah 7. Ini 2 kurang 2 ya, udah ada ya. Ya kan? Iya. 2 kurang 2-nya habis ya. Jadi ini 15 ya. 4,6 dikali 15. Kalau kali 15, kalau kali 10-nya kan 46. Tinggal komanya hilang. Kalau kali 5, ini dibagi 2 aja ya. 46 dibagi 2. Jadi 69. Ada yang kurang jelas? Ini masalah cara berhitung ya. Ada yang tanya, lihat jangan langsung, wah ini susah gitu ya. Pasti ada yang spesial. Ada yang tanya, kalau 84 kali 15 tadi berapa nih? 84 kali 15. Ini 8,4. Tinggal setengahnya nih, tambahin 42 gitu ya. 126 ya. Oke. Ada yang tanya? Kalau enggak lanjut ya. Semesta dari himpunan A dan B adalah bilangan asli yang kurang dari 40. Kurang dari 40. A-nya habis dibagi 2. Bilangan yang asli yang kurang dari 40, yang habis dibagi 2 berarti kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, 8. Terakhirnya sampai berapa? 38. 38 ya. Bilangan B-nya kelipatan 3. Habis dibagi 3, kelipatan 3 ya. Berarti mulai dari 3, 6, 9. Terakhirnya berapa? Sebelum 40. Kelipatan 3. 39. 39 ya. Nah, A irisan B yang tepat. A irisan B berarti kelipatan 2 dan kelipatan 3. Jadi kelipatan berapa? 6. Iya, kelipatan 6. Berarti mulai dari 6 ya. 6, 12 tambah 6 lagi, 18. Tambah 6 lagi, 24. Terus 30 dan 36 ya. Ada berapa anggotanya nih? 1, berapa? 6. 6 anggota ya. 6 anggota. Berarti ini salah ya. Himpunan kosong juga enggak. Ini kan ada irisannya. Coba kalau kita mulai dari bawah. Anggotanya bilangan kelipatan 6, bener nggak? Benar. Iya, jadi jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Lanjut ke
Soal berikutnya. Persamaan garis 12X min 5Y sama dengan 120. Memotong sumbu-sumbu kartesius di titik P dan Q. Ya. Artinya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y kan. Ya. Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0, memotong sumbu Y, X-nya 0. Oke nggak? Misalnya yang X-nya 0, sumbu Y. Kita tutup X-nya 0. Min 5Y-nya sama dengan 120. Berarti Y-nya berapa? Yuk. 120 dibagi min 5 ya. Berapa tuh? 12 bagi 5, 2. Sisa 2. 20 bagi 5, 4 ya. Min 24. Sekarang cari titik potong dengan sumbu Y. Sumbu X, Y-nya 0. Berapa? Ini tutup. Berapa? 120 dibagi? 12. Bagi 12, 10 ya. Nah, ini salah. Bisa salah satu deh, P sama Q. Jarak PQ-nya berapa? Ayo. Ayo dibayangin aja gini nih. Ini kalau buat sketsa ya, biar ada bayangan ya. 0,-24 di sini misalnya ya. Min 24. 10,0 misalnya di sini. Nah, jarak ini berapa nih? Berarti dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 24. Nah, pakai apa cara nyarinya? Pakai apa? Pitagoras ya. 10, 24 sama dengan triple Pitagorasnya pakai angka berapa? Kan pelipatan 2 nih, kita bagi 2 jadi 5, 12, 13. Yuk, 5, 12, 13. Kalau ke bawah dibagi 2, kita balikin lagi ke atas. Kita kali 2 lagi ya. Berapa? 26. Yuk, ya, ini panjang PQ nih. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya ya. A dan B adalah bilangan asli. A-nya lebih kecil dari B. A-nya lebih kecil dari B ya. Didefinisikan bentuk A bintang B adalah jumlah bilangan bulat. Kok apa nih? Mulai, bukan Muladi nih. Muladi mah mantan menteri. 3. Apa sih? 3. Cepet banget loh. Contohnya nih. Oke, 5 sampai 25. 5 bintang 25 berarti gimana? Tambahin tadi ya. Pakai SN. Pakai SN ya, betul. 5 tambah 6 tambah 7 tambah terakhirnya tambah 25 ya. Terus 12 28 ya. 18 ya. 14 sampai 18. Ini barisan aritmetika BD yang 1 ya. Ingat SN apa rumusnya SN? N per 2 A plus UN ya. Suku pertama tambah suku terakhir. Nah, berapa N-nya? 25 dikurang 5. Berapa nih? 25 kurang 5? 20, tapi tambahin 1 ya. Jadi 21 per 2. Lalu di sini suku pertama ditambah suku terakhir ya. Yang ini yang bawah berapa sukunya, yuk? Berapa N-nya? Suku terakhir dikurangi suku awal ditambahin 1. 7 per 2. Ya, 18 kurang 12, 6 tambah 1, 7 ya. 7 per 2. Suku pertamanya 12, suku terakhirnya 18 ya. Ini ada 2 dicoret ya. 2 tambah 25 berapa? 30. 12 tambah 18? 30. Jadi bisa dicoret ya. Jadi tinggal 21 bagi 7. 3. Iya. Ada yang kurang jelas? Jangan malu-malu. Sama-sama belajar ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada gambar persegi panjang di bawah luas daerah yang diarsir. Ditanya luas yang ini ya.
itu berapa satuan? Gimana caranya? Lihat dari segitiga ini aja nih ya. Kalau lihat dari segitiga ini, luas yang dihasil berarti apa? Segitiga. Luas yang segitiga besar, ya nggak? Iya. Luas segitiga besar dikurang luas segitiga kecil ya. Nah, segitiga besar gimana? Dua segitiga kan? Alas kali tinggi bagi 2. Iya. Berapa tuh yang besar? 15 dikali 12. 12 dibagi 2. Kalau yang kecilnya? 8 kali 10. Ya, 10 kali 8 dibagi 2 ya. Oke, 12 bagi 2 ini 6 ya. 6 kali 15 berapa? 90. Ya, 90. 8 bagi 2 itu 4. 40. Oke, jadi 90 kurang 40? 50. Sip. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut ya. Fungsi di bawah ini yang memenuhi bentuk FP min Q sama dengan FP dikurangi FQ. Ini kan mesti cobain satu-satu ya. Kalau cobain satu-satu, sebaiknya nyobainnya dari bawah ya. Biasanya jawabannya ada di D dan E biasanya ya, nggak selalu. Oke, kita mulai coba dari yang E deh ya. Fx-nya sama dengan akar X ya. Fx sama dengan akar X. Kita masukin ke yang diketahuinya ya. Fx-nya akar X. Kalau P min Q memenuhi ini nggak? Iya. Memenuhi yang E. Kan ini diganti ini nih ya. Fx berarti si akar kan diganti, X-nya diganti P min Q nih. Kan Fx ya. Fx sama dengan akar X. Jadi kalau Fp min Q berarti kan akar P min Q ya. Q-nya saya tulis gini deh. Akar, apakah sama dengan akar P dikurangi akar Q? Sama nggak begini? Enggak. Enggak ya. Berarti E-nya salah ya. Yang D sekarang. Fx-nya akar 5 kali X. Dimasukin ke sini nih ya. Akar 5, X-nya kita ganti P min Q. P min Q, apakah sama dengan akar 5 dari P dikurang akar 5 dari Q? Sama nggak? Kita kaliin gitu aja nih. Ini kali ini kali ini. Sama ya. Jadi yang betul yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ya. Ya. Di sebuah kelas, siswa wanita lebih banyak 24% dari siswa pria. Perbandingan siswa wanita dibanding pria yang mana? Oke, gimana cara ngitungnya nih? Gimana cara berhitungnya? Kan kalau misalnya total 100% ya, 100%. Dibagi 2 kan tengah-tengahnya 50 kan? Ya. Nah, 24-nya kalau kita bagi 2 berapa? 12 ya. Berarti yang wanita kan lebih banyak ke sini 12, yang prianya dari sini nih ya. Ini 12. Kan totalnya jadi 24 ya. Si wanitanya 50 tambah 12. Gitu caranya ya. Ini wanita banding pria ya. Wanita banding pria. Jadi 50 tambah 12
berapa? 62. 62 ya. Si prianya 50 kurang 12. 38. 8. Ya. Tinggal disederhanakan ya. Dibagi berapa? 2. Bagi 2 jadi berapa? 31. 31 banding 19. sip. Iya. Ada yang kurang jelas? Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya. Kalau misalnya 18% si prianya lebih banyak dari wanita. Berarti si pria banding wanita berapa? Ini 18% pria lebih banyak dari wanita. Ayo, berapa? 59 banding 41. Iya, ini dibagi 2 kan 9 ya. Jadi 50 tambah 9, 59. Ini 41 ya. Iya. Oke. Lanjut kita? Lanjut. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Ini nilai 4 kali ujian matematika 96710. 96710. Dengan nilai yang bisa diperoleh mulai dari 0 sampai 10 ya. Ini koma nih kali ini. Jika nilai rata-rata batas minimal kelulusannya 8,2, nilai harus diperoleh pada ujian kelima berapa? Caranya gimana? Ditambah X dibagi 5 ya? Ya, ditambah X. Ya. Rata-ratanya kalau 5 bilang itu harus 8,2 ya. Berarti 5 kali ulangan ini 8,2. Boleh begitu ya. Oke enggak? Ini jumlahin berapa nih? 32 plus X. Ya, 32 ditambah X sama dengan ini 40 ditambah 5 kali di sini 1 ya. Ya enggak? Ini 40, ini 1. Jadi 41 ya. Berarti X-nya sama dengan? 9. Sip. C. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Jika M kuadrat kali N pangkat 3 tambah 2 sama dengan 130, di mana setengah M sama dengan 4 per N, lalu bla 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 yang A-nya, maka M tambah N tambah A. Oke, mana dulu yang diolah? Ada 3 persamaan. Mana dulu yang diolah? Ayo, ada yang punya ide mana dulu yang diolah? Ada 3 persamaan. M kuadrat. Yang ini? Yang sebelah kiri maksudnya, diapain? Jadi MN kuadrat kali N sama dengan MN kuadrat ya. Dikali N ya. Jadi M kuadrat N sama dengan berapa? 128. Oke, terus diapain? Lanjut lagi diapain? Persamaan kedua. Persamaan kedua. Kali silang ya. N-nya naik ke atas, 2-nya naik ke kanan. Jadi MN sama dengan berapa? 8. Ya, 2 kali 4 ya, 8. Nah, ini kita ganti nih ya. 8 kuadrat dikali N sama dengan 128. 8 kuadrat berapa sih? 64 ya. Berarti N-nya 128 dibagi 64 berapa? 2. 2 ya. 2 dikali berapa jadi 8? 4 ya. 4. Oke. Ya. Oke, M dapat, 2 dapat ya. Ini berarti M tambah N itu 6 ya. Tinggal cari A-nya nih dari sini. Ini gimana cara nyelesainnya? Persamaan seperti ini. Lihat penyebutnya. Ya, kita hilangin pecahannya ya.
Nilai pecahannya dulu dikali 2 ya. Semua ruas kiri dan ruas kanan kita kali 2. Berarti ini hilang penyebutnya yang sebelah kiri ya. Jadi tinggal A pangkat 3 dikurang 1. Lalu 26,5 dikali 2 berapa? 50? 53 ya. Nah, ini ada minus A pangkat 3. Oke. Kita pindahkan yang minusnya pindah ke kanan, ke kiri ya. Jadi jadi plus 1. 1 tambah 1 jadi 2 kan? 2A pangkat 3. Oke enggak? Ya. Min 1 min 53 jadi berapa? Min 54 ya. Pindah ruas kanan jadi 54 kan? Sama-sama kita bagi 2 jadi berapa? A-nya 3. 27 ya. Ya, betul. A-nya 3 ya. Berapa yang dipangkatin 3 jadi 27, jadi A-nya 3. Oke, tinggal kita masukin ke yang ditanya ya. Tadi M tambah N-nya kan ini 6 ya. 2 tambah 4. A-nya 3. Berarti 6 tambah 3, 9 ya. 9. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke. Sip, lanjut. Jika X tidak sama dengan min sepertiga, X tidak sama dengan 5, bentuk sederhana dari ini. Wow. Gimana? Ini mirip sama ini nih ya. Berarti yang atasnya dulu tuh ini kita gabung aja deh, sering panjangin ya. Ini hubungannya sama ini nih. 10 sama 2. FPB-nya 2 ya. 2. Tapi karena biar jadi X-nya positif, ini min 2 yang kita keluarin ya. Ini min 2-nya kita keluarin. Oke. Jadi min 2X dibagi min 2, jadi apa? X kan? 10 dibagi min 2, jadi? Min 5. Min 5. Nah, kan udah sama yang bawah nih. Ya kan? Nah, ntar coret ya. Ini unsur yang samanya apa? FPB-nya? 3 sama 9. FPB-nya berapa? Halo? 3 ya. 3 bagi 3 itu 1. 9X dibagi 3. 3X ya. Oke, jangan malu-malu ya. Nah, yang bawah ini pasti unsurnya sama juga sama ini. Ya. Pasti unsurnya sama. Jadi apa? Jadi apa? 1 plus 3X juga ya. Ini pasti menyederhanakan pasti ya. Apa yang keluar? Ya, 2/3 dibagi 1 aja langsung 2/3 gitu ya. Ada yang kurang jelas? Kan 2/3 kali 3X kan 2 ya. Ini cuman mengelabui aja dibikin kesan susah padahal mah ini pasti nyederhanain coret-coret aja ya. Kan di sini pilihan gandanya cuman yang ngecoy ini pecahan cuma ini doang nih ya. Ini bisa coret ya. Oke? Jadi terus kan 3 dikali min 2 itu min 6 ya. Dibagi pecahan berarti dibalik ya. 3/2. Nah, 6 dibagi 2? 3 ya. Jadi jawabannya berapa? 9. Iya, min 9. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, ada yang tanya lagi. Ada yang tanya nggak nih? Oke, enggak ya, lanjut. Oke, bilangan bulat negatif X, Y, Z. Di mana X-nya lebih kecil, Y lebih kecil Z. Berarti yang paling besar yang Z ya? Ya nggak? Hah? Kan lebih kecil. Kalau di garis bilangan, kan yang paling kecil ke kiri ya. Ini misalnya 0, ini yang paling besar ya. P lebih besar Ki. Berapa X-nya? 3. Yang di 3, sini min 2, min 1. ya, yang paling kecil kan yang mana yang paling kecil? Kan tadi X kan? Iya, ini min 3, min 2, ini min 1 ya. Ini Z, ini Y, ini X ya. Si Y-nya berarti min 2 kan? Iya nggak? Nah, Q-nya min 3. Berarti hubungannya apa? Lebih? Lebih besar. Ya, lebih besar ya.
Oke, jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Sebuah 5 segitiga. Ya, 5 segitiga. Gini aja deh. Ya. Jumlah antara banyak sisi dan rusuknya pada 5 segitiga. Sisinya ada berapa? 4. Iya, 3 tambah 1 ya, 4. Rusuknya ada berapa? 6. 6 ya. 2 kali 3. Kalau sisi 3 tambah 1. Kalau rusuk 2 kali 3 ya. Nah, jumlahnya berarti 4 tambah 6. Nah, ini P-nya ya. Sikinya 12. Berarti hubungannya? Lebih kecil ya. Jadi jawabannya ya? Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. P itu bilangan prima kurang dari 25. Berapa bilangan prima yang kurang dari 25? 2, 3, terus 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, terus 17. 17, 19. 19, 22. 22 genap nggak Bu sekarang? Hah? 23. 23. 23. Udah ya? Oke, berarti ada berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 atau 10? Hah? 9. 9 ya. Jumlahnya ada 9. Terus Q-nya, bilangan yang habis dibagi 2 bersisa 1. Berarti ganjil ya. Kalau nggak sisa pasti genap. Berapa aja? Hah? 3. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan mulai dari 1. Ini enggak itu ya. 3 ya. 3, 5, 7. 3, 5, 7, 11. Pokoknya ganjil ya sampai berapa? 23. Iya. Tanya irisannya. Yang sama. Berarti ini kan, ya? Ya enggak? Jadi irisannya ada berapa 8. banyak anggotanya? Iya, 8 ya. Kurangi 2 aja ya. NP irisan Q cuma 8 ya. Ini si P, si Q-nya 9. Berarti hubungannya lebih kecil ya. Jadi jawabannya yang mana? B. Yang B ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Sebuah kantong berisi kelereng berwarna merah dan biru. Perbandingan 4:7. Ya. Merah banding biru itu 4:7. Ditambahkan kelereng merah dan biru masing-masing dengan jumlah yang sama. Jadi sama-sama ini ditambahin sama kelereng jumlahnya sama ya. Nah, hubungannya gimana nih setelah ditambahin? Gimana caranya? Silakan. Ini yang sebelum ditambahin, Q-nya, kalau P setelah ditambahin. Ayo, hubungannya gimana? Kalau misalnya tambahin 1, kalau tambah 1, jadi 5/8. Iya nggak? Terus hubungannya gimana? 5/8 sama 4/7. Kalau selisihnya sama, selisih pembilang dan penyebutnya, ini kan selisihnya 3, ini selisihnya 3. Iya nggak? Iya. Iya. Lihat aja pembilangnya. 5 sama 4 itu lebih gede. Iya. Paham nggak? Paham. 1/2 sama 2/3 ya. Selisihnya 1 kan? Iya. Iya. Lihat pembilangnya aja. Ini lebih besar kan? Berarti begitu. Ya.
kalau selisih sama. Sama juga misalnya 13 per 15 sama 21 per 23 ya. Ini sama-sama selisihnya 2. Lihat pembilangnya aja ya. Ada yang kurang jelas? Oh, oke. Ya. Jadi P-nya lebih besar dari Q ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak, oke lanjut. Oke, sekarang coba. Ayo dicoba dulu. Ada tabel ini, tabel jarak sama konsumsi bahan bakar ya. Ini kamu coba hitung masing-masing berapa kilometer per liter nih. (24 dibagi 1,5 berarti berapa? Cara ngitungnya manual boleh, sama juga 24 dibagi 3/2 ya, atau dikali 2/3 boleh gitu ya. Mana yang enak? Berapa tuh? 16. 16 ya. 16 kilometer per liter. Kalau yang B-nya berapa? 70 bagi 15. 70 bagi 5. 7 bagi 5. 14. 1 sisa 2. Ya, 14 ya. Kilometer per liter. Kalau yang ini? 14. 14. 3,5. 56 dibagi 7/2 atau dikali 2/7. 56 bagi 7, 8. 8 kali 2? 16 ya. Oke, kesimpulannya gimana nih? A. Konsumsi bahan bakar tipe A 16. Betul apa enggak? 16 km per liter. Hah? Betul. Betul ya. Ini kan? 1 benar berarti 3 benar ya. Yang 2. Konsumsi kendaraan tipe C lebih besar daripada tipe B. Benar. Ya, 16 dibanding sama yang 14 kan? Berarti 2 benar. Cek yang terakhir. Konsumsi B 3 liter untuk 45 kilo. Salah. Hah? Kenapa? Kan 1 kilo tadi 14 liter ya? Ya nggak? 1 kilo 14 liter. Kalau kita kali 3, 14 kali 3 berapa? 42 ya. Iya, bukan 45 ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 1, 2, 3 yang benar. Oke. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut ya. Aduh. Ini hilang. Lalu ini putus. Nah, sip. Oke, nomor berikutnya. Ayo dicoba dulu. X kuadrat plus MX plus 7. Ada yang dapat? X kuadrat plus MX plus 7. Kalau difaktorin, kan di situ dibilang faktornya ini ya. X kuadrat plus MX plus 7. Ya. Semua benar, bukan? Semua benar. Semua benar, yes. Oke, ini faktornya ini kan, kalau kita kalikan, jadi apa?
X kuadrat plus ini kan tadi tuh di ini ada yang baru masuk sih. Ini sama X. Nah, ini kan X plus 1, X plus N ya. Iya nggak? 7 itu kan perkalian 1 sama N kan? Ya. Jadi udah pasti N sama dengan 7 ya. Nah, lalu cari M-nya gimana? Tinggal jumlah ini ya. 1 tambah N itu M. Ya kan? Kalau ini kalau N-nya 7, ini kan diganti 7. Kan jadi X kuadrat plus 1 tambah 7, 8X tambah 1 kali 7 ya. Berarti si M-nya adalah 8 ya. Ini 1 benar, 3 pasti benar ya. M-nya 8. Tinggal kita masukin ke yang keempat ya. Tinggal kita masukin keempat, 5/3 kali M-nya tadi 8 ya. Ditambah 7/3 dikali N-nya 7 ya. Ditambah 1/3. Oke, apakah bilangan bulat ya? Tinggal ini semua penyebutnya 3. 5 kali 8? 40. 40. 7 kali 7? 49. 49. Oke, ditambah 1 ya. 1 tambah 49? 50. 50 tambah 40? 90 bagi 3. 90 bagi 3 berapa? 30. 30. Iya, 30 itu bilangan bulat ya. Jadi 4 juga benar ya. 1, 2, 3, 4 benar. E. Ada yang kurang jelas? Kak, itu yang ketiga, M, N bukan bilangan prima, tapi N-nya 7. Oh iya, ini ada yang ngaco nih di soalnya nih. Iya. Ini ada yang salah di soalnya. Harusnya harus benar ya 3-nya. Iya. Iya. Ini yang ngaco di sini ya. Tapi harusnya dimaksud 3 jadi benar juga ya. Oke, tadi koreksi. Oke. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang kurang jelas? Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Titik A dan B, titik A, B berada di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua. Ini kuadran 1, kuadran kedua. Berarti di sini ya. A, B. A-nya ini misalnya, ini B-nya ya. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Berarti A-nya ini positif apa negatif? Negatif. A-nya negatif ya. Kalau B-nya? 4 saja. Iya, positif ya. 4 saja. Oke, positif dibagi negatif. Yang pertama, positif bagi negatif? Negatif. Negatif ya, nggak mungkin lebih besar 1 ya. Ini juga salah. Kalau B, A, apakah di kuadran keempat? Positif, negatif. Positif, negatif, kuadran keempat nggak? Hah? Halo? Kan B, A nih. Iya. Positif, negatif kan gitu kan? Di kuadran keempat ya? Iya. Berarti 2 juga benar ya. Ini kan positif yang keempat. Yang keempat positif dikurangi negatif. Positif dikurang negatif. Kan jadi positif ya. Iya nggak? 4 juga benar ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya. C. Ada yang kurang jelas? Pak, itu kenapa B, A? Benar, Pak, di kuadran 4. Iya. Kan A-nya tadi negatif. Hmm. Oh, ngikutin yang ini ya? Hah? B, A. Kan sekarang tadi A-nya apa? A-nya kan negatif. B-nya kan X nih. Ini X nih. Ya. X-nya kan positif. Ya nggak? A-nya negatif kan turun ke bawah. Jreng. Ya nggak? Berarti di kuadran keberapa? Paham nggak? Oke. Ya, dibalik tadi ya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ayo, silakan.
C. Iya, C. Yes, mantap. P tambah Q sama dengan R. Apakah R bilangan ganjil? Hah? Siapa ini? C, bukan. P-nya bilangan prima. Yang nomor 1. E. P-nya bilangan prima. Siapa E? Hah? E? Hah? E, karena prima itu ada genap angka 2. Nah, prima itu ada 2, 3, 5, 7. Iya kan? Jadi kalau primanya, apakah bisa ditentukan R-nya ganjil? Karena P-nya bisa genap, bisa ganjil. Apakah bisa ditentukan? R bisa genap, bisa ganjil juga. Iya, jadi nggak cukup ya? Ya nggak? Ini nggak cukup. Terus yang keduanya Q-nya bilangan ganjil. Q-nya ganjil. 3, 5, 7, dan seterusnya. Bisa ditentuin nggak R-nya ganjil? Enggak. Tergantung P-nya juga ya. Ya nggak? Ini nggak cukup ya. Kalau digabung gimana kalau digabung? Ya cukup, karena bisa ganjil, bisa genap. Iya, bisa ganjil, bisa genap juga tetap ya. Oke, kalau digabung juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang E ya. 1, 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas? Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Berapakah luas segitiga dari di bawah? Oke, kita tahu luas segitiga apa sih rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Iya. Nah, coba yuk. Bisa nggak dihitung tuh? Kalau yang pertama 30 kuadrat min P kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Bisa nggak ngitung luas segitiganya? C. Apa C? Hah? Ya. C itu dua-duanya cukup, tapi satu saja tidak cukup. Berarti harus Yang digabung delta. gitu. Enggak. Yang D. Yang B, Bravo. Iya. Enggak, delta. Oh, delta. Dua-duanya cukup. Iya, satu cukup, dua cukup. Kenapa? Yang pertama? Atas Pitagoras, yang bawah Iya. kosinus. Ini Pitagoras ya. Pitagoras. Ya kan rumus ini ya. Yang kedua, kalau X-nya 90, ya Pitagoras juga ya. Ya nggak? Karena segitiga siku-siku berlaku Pitagoras juga kan? Kalau siku-siku berarti bisa cari P kan? Ya nggak? Betul nggak? Kan berlaku Pitagoras kalau segitiga siku-siku. Ya. Terus ini juga sama ya. Jadi satu cukup, dua cukup ya. Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya D ya. Satu cukup, dua cukup. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, lanjut. Ayo dicoba dulu. C. Sepakat semuanya? Berapa harga 2 porsi somai dan semangkok mie ayam ya? Yang pertama, si somai dan semangkok mie ayam, somai banding mie ayam itu 2:3. Udah bisa menentukan harga 2 porsi somai dan semangkok mie ayam? Berarti yang ditanyakan 2 somai ditambah mie ayam.
Udah bisa belum? Belum. Belum. Ini cuma perbandingan ya? Ya nggak? Karena perbandingan kita nggak bisa nentuin nilainya ya. Nggak cukup ya. Oke. Yang kedua. Semangkok mie ayam lebih mahal dari semangkok porsinya somai. Si mie ayam itu si somai ditambahin 5.000. Udah bisa nentuin ini harga dua somai sama tambah satu mie ayam? Udah bisa belum? Bisa. Bisa? Ini kan Belum. belum bisa ya. Kalau dimasukin kan jadi 2 somai ditambah mie ayamnya diganti. Es ditambah 5.000 ya. Jadi 3 somai ditambah 5.000. Ya enggak? Somainya tapi belum tahu ya. Jadi ini nggak cukup juga ya. Tapi kalau digabungin gimana? Bisa. Iya, kalau digabungin bisa karena perbandingan tinggal dimasukin aja ya. Ya nggak? Kalau digabungin baru cukup ya, bisa menjawab pertanyaan ini. Kita dapat nilai S-nya sama M-nya. Jadi C ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Ayo, dicoba dulu. Ada yang dapat? Harry lari sepanjang rute yang sama setiap hari pada kecepatan yang sama selama 80 menit. Berapa jarak yang ditempuh Harry setiap pagi? Setiap lari pagi. Yang pertama, Harry-nya halo? Putus ya? Halo? Masih ya? Halo. Masih ya? Tadi sempat putus ya? Iya, Pak. Oh, kenapa bisa begitu ya? Oke, kok nih belum kelihatan orangnya? Iya, yang pertama, kemarin Harry mulai lari, mulainya jam 5 pagi. Nah, mulai jam 5 pagi. Bisa nggak menghitung ini, jarak yang ditempuh Harry tiap lari pagi? Kalau jarak kan, jarak yang ditempuh apa rumusnya apa jarak? Kecepatan dikali waktu ya? Ya nggak? Ya. Udah lengkap belum nih informasinya? Belum. Kan sudah ada nih waktunya tiap 80 menit ya? Ya nggak? Ini ada nih, kecepatannya ada nggak? Nggak ada. Berarti ini belum cukup ya? Nggak cukup. Yang kedua, Harry menempuh jarak 5 km pada kecepatan pada jam 5.40, 8 km pada jam 6.40. Udah bisa belum? Bisa. Bisa ya. Jaraknya bisa ditahu, langsung tahuan ya. Berarti yang kedua cukup ya. Jadi jawabannya apa? 1 nggak cukup, 2 cukup? Yang B ya. Oke. Ada yang kurang jelas? jelas. Iya.
Lanjut ke nomor berikutnya. Jika A min B sama dengan C, berapakah nilai B? Dari pernyataan satu cukup nggak? Bisa ngitung nilai B-nya nggak? Bisa. Hmm? Bisa. Bisa ya? Kan A dikurang B sama dengan C, ya? Berarti kan B itu sama dengan, ini pindah kanan ya, C-nya pindah ke kiri ya. A dikurang C. Nah, kalau A-nya sama dengan C per 6, yang pertama, kalau A-nya diganti C per 6, berarti B sama dengan C tambah 6 dikurang C ya. Ini tambah 6, sorry. C-nya coret. Berarti B-nya bisa dapat kan? Ya. Berarti ini cukup ya. Yang kedua, kalau A-nya 6, bisa ngitung. Hah? Kenapa? Bisa. Kalau A-nya 6, bisa dihitung B-nya? Enggak. Iya, masih belum tahu nih. Ya? Bisa nggak dihitung? Kalau A-nya 6. Berarti kan dari pertanyaan pertama, ini A-nya 6. Berarti B-nya sama dengan 6 dikurang C. Udah bisa ngitung B-nya? Belum, C-nya nggak ada ya. Jadi yang 2-nya nggak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan nggak? Ini TO dari yang 1-2 ya. Ada beberapa orang yang nilainya makin bagus. Tapi masih banyak yang masih kurang ya. Ada yang mau disampaikan, teman-teman? Silakan. Ini diskusinya kurang juga sih ya. Pada malu-malu ya. Harusnya dibanyakin posting soal di grup. Latihan soal gitu. Kalau anteng-anteng aja kan dianggap lancar-lancar aja nih ya. Nggak usah malu sama yang lain, sama teman-teman yang lain harusnya. Orang sama-sama belajar kan. Kamu bayangin malu kalau ntar kurang dikit nilainya terus nggak terima, itu malah nggak enak ntar. Mendingan sekarang waktunya masih cukup untuk fight. Di sini ada yang ikut SIMAK UI? Halo? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Ikut, Pak. Ada yang ikut siapa? Siapa tuh? Yusuf ya? Ayo ikut, Pak. Itu ada pengumuman, udah baca pengumuman yang kemarin nih di website Udah, resminya? Hah? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Ujiannya daring. Daring maksudnya di rumah masing-masing apa? Online, Pak, katanya. Online. Tapi digabungin di satu tempat apa di rumah masing-masing? Kayak di rumah masing-masing ya, Pak. Kalau digabung tuh memicu keramaian lah. Kacau juga ya kalau di rumah masing-masing. bisa ada bisa tanya-tanyaan, bisa ada pendampingnya. Cuma kita nggak tahu ntar teknisnya gimana ya. Kan belum ada teknisnya keluar. Ntar sekali-sekali yang mau ikut SIMAK, saya tambahin sesi deh ya buat bahas soal SIMAK ya, barangkali ya, kalau mau ya. Oke, Pak. Soal SIMAK agak-agak seru ya. Oke, ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Hijrah mau, Pak. Hijrah mau, oke. Apaan? Ntar bisa yang mau SIMAK, chat pribadi aja yang mau ikut SIMAK. Ntar saya tambahin sesi ya. Saya tambahin sesi terpisah buat bahas-bahas soal. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman yang lain? Masih bangun ya? Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup nih ya. Masih ada yang mau disampaikan lagi?
Gimana, teman-teman? Coba. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan kita pagi ini. Ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.